Sebelum mengikuti seluruh rangkaian acara pada hari ini, izinkan saya untuk mengawalinya dengan pantun. Jawabnya dengan cakap ya. Ke Banda Neira naik kapal selam, menunggunya di pinggir dermaga. Izinkan saya mengucap salam, mohon dijawab dengan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurwulan Eka Wahyuni selaku Kepala Divisi SDM, serta Bapak Ibu yang hadir secara online maupun offline. Selamat datang di acara Solution Talk Volume 3 dengan tema Nikmat Bersyukur, Hidup Ringan dan Hati Tenang. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Farel yang menjadi MC pada hari ini. Pada hari ini, acara Solution Talk volume ketiga ini akan diisi oleh pemateri kita, yaitu Novi Setiabakti. Next. Ya, jadi ini profil dari pembicara kita, Novi Setiabakti atau yang biasa dipanggil Kang Novi. Itu adalah seorang personal development partner. Beliau sudah sangat berpengalaman, di antaranya yaitu sebagai Associate Trainer and Learning Design di PT Artistik Salindia 5, lalu Associate Trainer di HCR.id, lalu member at Tempa Trainers Guild, lalu former Associate Trainer for Presentation Skill, lalu beliau juga certified BNSP dan juga author of Beyond Solution. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita persilahkan untuk Kang Novi. Burung perkutut, burung kenari, tidak sengaja menabrak ikan. Kepada Kang Novi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you, Mas Farel ya. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenceng ini, cek. Aduh, ini kayaknya lebih kenceng nih suaranya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, senang banget pagi hari ini, siang hari ini ya, bisa ketemu dengan teman-teman semuanya. Tadi udah dikenalin sama Bang Farel, nama saya Novi Setiabakti. Ini nama sejatinya nama yang penuh resiko bagi saya. Kenapa? Karena kalau belum ketemu orangnya dikira Novi cewek benar. Dan seringkali di setiap kelas itu ada nyempil 1-2 orang Novi, itu perempuan. Pengen ngecek dulu di tempat ini, adakah namanya Novi selain saya? Aman ya? Oke, aman ya kalau begitu ya. Nggak ada saingan dok ya. Baik, saya hari ini sebagai seorang personal development partner, banyak membantu profesional, institusi, kementerian, organisasi, korporasi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Dan senang banget hari ini mudah-mudahan, walaupun kayaknya ada vibes yang berbeda ya, volume 1, 2, 3. Kenapa beda? Ketika saya masuk tadi, kok back sound-nya itu Maher Zain, Bu. Iya, ini kayaknya tanda-tanda akan segera masuk bulan Syawal begitu. Udah mau masuk Lebaran ya, oke. Dan saya juga seorang penulis buku, ini buku terbaru saya, Beyond Solution. Buku yang saya tulis, ini adalah buku problem solving. Jadi buku yang saya tulis atas kekhawatiran karena saya punya banyak masalah. Kemudian saya tuangkan itu menjadi sebuah buku. Buku ini memang dipersembahkan bagi orang-orang yang banyak masalah. Iya, di ruangan ini kalau saya ngelihat, apalagi barusan habis THR, kayaknya nggak punya masalah lah ya di sini ya. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang hadir di ruangan ini maupun juga di Zoom. Siang hari ini kita ngobrol-ngobrol aja ya. Kita ngobrol walaupun ini temanya ini lumayan agak-agak, semestinya saya datang pakai sorban harusnya. Pakai sarung, nikmat syukur. Aduh, ini baiklah kalau begitu kita ngobrolin aja tentang nikmat syukur. Dan saya pengen awali dari, ini sudah bisa mulai ya? Set. Oke. Oke, gini, teman-teman semuanya, kalau boleh saya tanya, sebetulnya yang kita cari dalam hidup ini apa sih sebetulnya? Kenangan. Yang kita cari itu apa sebetulnya, Bu? Bulan. Yang kita cari dalam hidup ini apa? Cinta. Aduh, ini kelihatan banget. Lagi nyari cinta yang mulai hilang.
Atau mencari cinta yang kesekian? Oke. Tapi dokternya yang paling semangat ketawa ya. Oke. Harus semangat. Penonton, ini yang kita cari itu sebetulnya apa sih? Ketenangan. Ketenangan. Udah muncul ya, teman-teman semuanya. Kalau boleh kita sepakat, sejatinya kalau kita kembali memaknai, kalau Kang Hari kemarin sudah ngajarin kita tentang gimana caranya memaknai hidup, punya tujuan, punya big goals. Dilanjutin yang kedua, volume yang kedua, kita belajar tentang bagaimana memaknai keuangan itu duit. Gimana cara ngemaknainnya, Mas Farel? Oke, ya, biar uang itu tidak habis. Baru hari ini THR, besok lusa udah habis nggak sia-sia. Dan hari ini agak sedikit digedein lagi dari sekedar duit. Gimana caranya kita kemudian bisa mensyukuri atas apa yang udah kita dapetin. So ternyata yang kita dapetin itu, Dok, bukan hanya sekedar duit kan? Banyak banget yang kita dapetin. Dan kalau tadi kemudian saya tanyain, sebetulnya apa yang kita cari sih? Emang seriusan kita cari duit? Kenyamanan ya, yang penting nyaman gitu kan. Oke. Ini dunia akhirat. Waduh, udah mulai kelihatan aroma-aroma surgawinya gitu ya. Dunia akhirat. Mas Farel, nyaman itu nggak mungkin nyaman kalau kemudian kita juga hatinya tenang, ya nggak sih? Jadi sebetulnya yang kita cari itu, kalau boleh kita setuju, versi saya, kita menjalani aktivitas rutin kita setiap hari, sebetulnya yang kita cari itu adalah ketenangan. Jadi kalau hari ini kita masih ngerasa hati ini belum tenang, mari kita cek lagi pemaknaan kita terhadap kehidupan kita, pemaknaan kita terhadap aktivitas keseharian kita. Karena sejatinya, ketenangan itu kalau saya bilang di sini nih teman-teman semuanya, tenang hati itu adalah kunci. Apalagi hari ini, teman-teman semuanya, ketika kenapa, Bu? Bukan mimpi. Itu mimpi adalah kunci. Kalau bagi saya, yang jadi kunci itu tenang. Karena kalau udah tenang, ya apapun enak kok. Ya, tadi pas mau sholat zuhur, saya ke musola nih. Ternyata ada seseorang yang sedang tergeletak di apa namanya, di musola itu. Perempuan, inisialnya, sebutin jangan inisialnya. Enggak perlu lah ya, aku juga nggak kenal siapa dia. Lagi tergeletak, kemudian temannya masuk. Woi, lagi ngapain? Lagi sholat? Enggak, gue lagi nyari ketenangan. Asik. Ini seriusan. Pas tadi saya mau sholat, wah, berarti cocok banget sama tema kita hari ini, cari ketenangan. Emang temennya nimpalin, emang lu gak tenang? Ini kerjaan kayaknya gak beres-beres. Kata sih seseorang yang sedang, ini beneran, Bu, teman-teman semuanya. Tadi ketika barusan ketika mau masuk di musola, ketika mau sholat zuhur. Karena tenang hati itu adalah kunci bagi saya. Tenang itu akan menuntun fikir kita pada akhirnya, ya nggak sih? Kalau kita tenang, itu tuh akan menuntun fikir kita. Berpikir menjadi logis, berpikir menjadi strategis, berpikir menjadi, ya kalau hatinya tenang, mikir juga jadi tenang. Dan kalau fikirnya udah tenang, itu ngikutin juga ketenangan yang lain. Adalah tindakan kita juga bakalan jadi tenang. Jadi sekarang itu kalau kita ngerasa tindakan-tindakan kita ngerasa gerasak gerusuk, ngerasa masih lelah sendiri, ngerasa masih capek, berarti sejatinya kita belum mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya. Awalnya dari mana? Dari hati. Tenang, nuntun pikiran, pikiran menuntun tindakan kita. Ngambil keputusan kalau nggak tenang, kira-kira hasilnya kayak gimana, teman-teman? Ngambil keputusan kalau nggak tenang, bisa jadi salah, kan gitu ya. Bisa jadi kurang tepat dengan kontekstual permasalahan saat itu. Suatu ketika Muhammad SAW itu ditemenin sama bestinya. Jadi dia punya besti itu. Bestinya itu Abu Bakar, ya. Dan di momentum itu Muhammad SAW bersama Abu Bakar itu lagi dikejar-kejar, Bapak Ibu, teman-teman. Dikejar-kejar musuhnya di saat itu, ya.
bingung mau lari kemana tuh. Sampai kemudian diketemuilah sebuah tempat persembunyian, sebuah gua, dan kemudian sembunyilah mereka di situ. 2 orang sembunyi dalam himpitan ketakutan karena dikejar oleh para musuh di belakangnya. Singkat cerita, mereka berdua itu masuk dan bersembunyilah di situ. 2 manusia sembunyi dari kejaran musuh. Ya orang lagi dikejar, yang ditakutkan saat itu kan takut ditangkap kan gitu ya, takut kena kan gitu ya. Ketika sembunyi, 2 orang manusia ini hatinya berbeda kondisinya. Abu Bakar, dua-duanya memang manusia biasa. Kalau Muhammad manusia pilihan, Abu Bakar juga karena sahabatnya ya manusia biasa, samalah kayak kita, level keimanannya yang berbeda begitu ya. Abu Bakar dengan level keimanannya teman-teman semuanya jiper juga, Bu. Deg-degan, kemudian gelisah, lantas kemudian juga takut. Kemudian bilang sama Rasulullah sama Muhammad, "Wahai Muhammad, ini musuh kita. Kalaupun dia ngelihat ke bawah aja, itu kita udah ketahuan." Saking tempat persembunyian mereka itu nggak aman-aman banget. Abu Bakar ketakutan saat itu. Aduh, Muhammad, kalaupun mereka ngelihat ke bawah aja kayak gini, kita udah kelihatan. Abu Bakar dalam kondisi tidak tenang hati, pikirannya kalut, ketakutannya membuncah, kekhawatirannya makin gede. Lantas apa yang disampaikan oleh Muhammad ketika itu? Kata Muhammad ketika itu, "Tenang, kita cuma berdua. Ada yang ketiga." Siapa? Allah. Itu jawabnya, nggak banyak kalimatnya. Jawab dengan hati yang tenang, dan seketika Abu Bakar yang lagi gelisah, teman-teman semuanya, di saat itu merasa tertenangkan oleh aura ketenangan yang dibawa oleh Muhammad SAW. Betapa 2 orang dalam kondisi terdesak, dalam kondisi terhimpit, tapi ternyata yang bisa membuat menjadi tenang itu ketika hatinya juga tenang. Di kesempatan yang lain, Musa itu sudah dikejar sama musuhnya. Musuhnya siapa teman-teman? Masih ingat? Oh, Firaun, benar. Dokter paling gercep ya. Ini, oh, ya Allah, musuh saudara. Nabi Musanya. Kalau Firaunnya saudara siapa? Saudara. Oke. Nabi Musa dikejar oleh Firaun. Udah deket, bro, udah deket banget, udah saling ngeliat. Pas ngeliat ke belakang, udah saling tatap. Nabi Musa itu bawa bala tentaranya, bawa teman-temannya juga tuh, bawa pengikutnya tuh. Sampai pengikutnya itu udah sama kayak Abu Bakar tadi itu. Udah kalut, udah bingung, udah mentok. Musa ini depan udah lautan. Ini gimana ceritanya? Ini sebentar lagi kita sudah tersusul. Dia udah kena kita sama Fir'aun dan teman-temannya. Pasukannya Musa ketika itu dalam kondisi khawatir, gelisah, takut, nggak tenang hatinya. Jawaban Nabi Musa ketika itu apa? Tenang, Tuhan bersama kita. Tenang, sebentar lagi solusi datang. Kata siapa? Kata Nabi Musa. Walaupun ketika itu Nabi Musa juga masih bingung. Gue juga nggak tahu apa solusinya, tapi tenang, Tuhan pasti bersama kita. Modal apa? Modal tongkat. Selain tongkat, modal yang paling gede apa? Doa. Yang paling gede lagi dari doa adalah modal keyakinan. Lantas yakin itu yang pada akhirnya melahirkan ketenangan. Musa pun ketika bilang kayak gitu belum dapat kisi-kisi. Gue nggak tahu mau ngapain. Pokoknya di depan udah lautan, udah mentok, tapi yakin. Tetap tenang. Hati diupayakan tetap tenang, pikiran tetap tenang. Pasti ada yang membimbing tindakan kita juga pasti dalam keadaan tenang. Tiba-tiba datang firman tuh, udah ketokin itu tongkat. Karena yang nyuruhnya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, ya udah nurut aja, ketok kebuka. Musa dalam keadaan tenang. Bapak Ibu teman-teman semuanya, kalaupun hari ini kita ngerasa mentok, kita ngerasa jalan di tempat, kita ngerasa aduh mesti ngapain lagi, maka yang paling penting pertama kali dicek itu adalah
sudah seberapa tenang hati kita. Karena biasanya pertolongan Tuhan itu datang saat hati kita tenang. Pertolongan Tuhan itu datang saat hati kita tenang. Halo? Kok jadi tiba-tiba tenang gini ruangan ini ya? Sebentar lagi pertolongan Tuhan pasti datang ya, karena kita sudah tenang semuanya ya Bapak Ibu. Oke. Boleh bantu di next. Maka kalau boleh kita tanya nih, sebelumnya. Pengen ngecek dulu kondisi hati kita hari ini. Halo? Kalau ada level 1 sampai 5. 1 itu jelek banget, nggak tenang banget. 5 itu dalam posisi tenang banget. Teman-teman, kondisi hatinya di level berapa hari ini? 3. Dalam hati aja jawabnya ya. Dalam hati aja jawabnya. Dalam hati aja. Berapa level ketenangannya? Oke, silakan dijawab teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nanti ketemu jawabannya ya. Anda seiring kan slide ini apa namanya? Berganti. Oke. Kerja butuh tenang? Butuh. Kenapa butuh tenang? Supaya kerjanya lebih konsen. Biar fokus, biar konsen. Yang lain punya pendapat yang berbeda. Kenapa kita tenang kerja butuh tenang? Supaya ada pertolongan Allah. Udah selesai kelas ini ya. Udah langsung masuk, berarti kita butuh pertolongan Allah. Iya, oke. Menarik. Terstruktur gimana maksudnya, Mas? Supaya lebih rapi kerjaan. Rapi kerjaannya. Ada lagi punya pendapat lain? Kenapa kita butuh tenang saat kita bekerja? Karena kalau berisik terganggu nanti yang lain. Berisik terganggu yang lain. Iya. Ada apa nih? Kayaknya pas banget satu. Masuk ya. Oke. Penonton. Balik lagi ke laptop. Tenang, biar terstruktur. Tenang, biar hasilnya optimal. Tenang, biar produktif. Iya nggak sih, teman-teman? Maka tenang itu butuh. Dalam berbagai keadaan, tenang itu butuh. Walaupun kita ngerti lah ya, kerjaan kita kok kayaknya nggak berhenti-berhenti kan gitu ya. Banyak banget, tapi tetap kita butuh mengelola diri kita agar tetap dalam keadaan tenang. Dan ternyata tenang itu berpengaruh teman-teman semuanya terhadap produktivitas. Sepengalaman saya keliling, pindah dari organisasi satu ke organisasi yang lain. Ternyata karyawan itu, ini menarik nih, karyawan kurang lebih bisa dibedakan menjadi 4 kuadran. Yuk, mari kita cek. Kita ada di kuadran yang mana? Oke. Yang pertama. Kuadran pertama. Ada tipe orang belum bisa nge-maintain dirinya. Belum cukup bisa mengelola hati, pikiran, tindakannya untuk tetap dalam posisi tenang tadi itu. Sehingga kemudian dia ngerasa aku tuh nggak happy di sini. Aduh, ini udah mulai senyum-senyumnya udah mulai. Aku nggak happy, dan di saat yang sama gara-gara aku nggak happy, ya wajar kalau hari ini aku nggak produktif. Halo, ada yang masuk kuadran ini? Enggak lah ya. Lihat dari wajah-wajahnya enggak kan? Di tempat lain banyak teman-teman semuanya. Di tempat lain banyak. Nggak ngaku maksudnya. Aku nggak happy dan aku pun nggak produktif. Oke, kita skip yang di sini karena di PGN Solution nggak Anda masuk dalam kuadran pertama ini. Ada yang kedua, tenang. Kalau ini Anda masih merasa belum cocok, ada yang kedua. Yang kedua kali aja cocok ya. Yang kedua itu adalah aku nggak happy sih di sini, cuman kerjaanku selesai. Halo. Coba mari kita resapi perlahan-lahan. Aku nggak bahagia, tapi aku produktif. Aku nggak bahagia, tapi kerjaanku selesai. Aku nggak bahagia, tapi targetku beres kok. Kira-kira memungkinkankah orang masuk di kuadran ini? Bisa lah ya. Orang-orang yang selalu ngerasa jadi korban. Kenapa gua terus yang disuruh? Kenapa ini kerjaan numpuknya di saya? Tuh.
Takut mutasi. Gue banget. Dia ngerasa gak bahagia, tapi kerjaannya kelar. Penonton, kalau kondisinya kayak gini, kira-kira apa yang terjadi dengan orang itu? Mental stres. Mental juga ya. Tapi selesai dok kerjaannya dok. Cuman ya mungkin dia selalu menjadi orang yang orangnya udah pulang, dia masih di pojokan, kemudian mengusap air matanya gitu. Kenapa ini numpuk di aku terus? Oke, di tempat lain banyak, di sini nggak ada ya teman-teman ya. Oh ada ya. Terima kasih atas kejujurannya di bulan Ramadan ini. Ada yang tuh kan, saking semangat dokter, sabar dok. Tenang dok ya. Oke, yang ketiga, ini agak mirip-mirip sih, cuman dibolak aja teman-teman semuanya. Dia bahagia, gue tuh bahagia di PGN Solution. Wis pokoknya aku happy banget, bangga. Hah? Happy, bangga, tapi kerjaannya nggak pernah selesai. Ini tuh termasuk manusia yang hairy. Oh ada yang namanya hairy sih. Halo Pak. Datang lagi. Iya dia. Trainer yang pertama juga Harry kan, Harry Firmansyah ya. Harry, ini orang-orang yang happy, heboh sendiri. Yang dipikirannya kapan kita bukber, Bu? Kapan kita bukber? Apa saya lagi, Bu? Itu yang ditanya cuma itu doang. Dia happy, aku tuh paling happy di sini. Tapi urusan kerjaan, kerjaan banyak. Ini nih ada, ini biar ini aja yang ngerjain. Kenapa? Bukan. Ini lagi ngomongin di tempat yang lain. Penonton, woi. Tentu kita berharap teman-teman semuanya. Yang kita inginkan udah ketebak dong dari dua variabel ini ya. Yang paling puncak itu adalah happy dan produktif. Dia bahagia. Kalau kaitannya dengan materi kita, syukur. Dia happy. Syukurin. Siapa? Mbak Ferry. Itu kembaran. Harry. Lebih syukurin. Happy produktif. Ini sih, ini apa ya? Ini hipotesa saya teman-teman semua. Tapi ternyata tuh ini diaminin, diiyain. Ini untung habis pemilunya udah selesai ya. Jadi kalau ngomong diaminin tuh ini bahaya banget kan? Oh belum selesai, masih lanjut. Ini ternyata diiyain, lebih aman. Diiyain oleh risetnya Gallup. Riset yang saya ambil ini reviewnya tahun 2023. Nggak kebaca ya, nggak apa-apa, ini aja deh. Ini resume-nya ada di sini. Menurut Gallup, kalau tadi saya bagi menjadi 4 tuh, teman-teman semuanya. Menurut si Gallup tuh jadi ada 3 dok. Jadi ada 3, tapi mirip-mirip Betty lah. Beda tipis. Jadi menurut Gallup, di tempat kita, di sebuah organisasi, di perusahaan, wis pokoknya di mana orang ngumpul gitu kan. Beliau itu membagi jadi kurang lebih jadi 3 klaster. Oke, yang pertama, klaster yang pertama itu adalah jumlahnya nggak banyak, cuma 23%. Mereka adalah orang-orang yang engage. Kalau ibaratnya perusahaan ini adalah perahu, jadi ibaratnya perahu nih ya, perahunya lagi berlayar ke arah kanan sana. Orang-orang yang 23% ini yang engage ini teman-teman semuanya, cirinya, gambarnya, kalau digambarin, itu adalah mereka yang naik perahu, tapi dia juga bawa dayung. Maknanya apa kira-kira? Bawa dayung berarti dia siap bertarung, siap kerja, siap keringetan, siap membersamai perusahaan kita ini untuk capai kepada tujuannya, visinya.
Oke, itu adalah orang-orang yang menurut si Gallup engage-nya itu tinggi, tapi nggak banyak. Cuman 23%. Kira-kira orangnya hadir nggak hari ini di sini? Halo? Masih lagi meeting. Masih lagi meeting? Ciri-cirinya dulu deh, ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya kayak gimana? Ciri-cirinya adalah mereka orang-orang yang loyal. Orang-orang yang full komitmen. Orang-orang yang gara-gara dia full komitmen, dia ngerti perusahaan ini mau kemana. Perusahaan ini apa yang mau dicapai. Sehingga kemudian dia, ini dia nih, produktivitasnya tinggi. Cuman memang orang-orang kayak gini orang-orang langka. 23%. Halo? Apakah Anda masuk di klaster ini? Oke. Iya biru, iya. Bapak teh kalau di beset darahnya tuh udah biru keluar ya. Karena turunan bangsawan. 23%. Ini yang topnya banget. Kalau tadi di kuadran yang saya itu di posisi yang keempat tadi itu ya, dia bahagia karena dia ngerti ini perusahaan mau kemana. Dia bahagia karena dia ngerti apa yang sedang dia kerjakan. Dia bahagia karena dia tahu memberikan pemaknaan lebih terhadap apa yang dia kerjakan, yang padanya produktivitasnya juga tinggi. Nah, kalau Anda nggak masuk di sini, ada lagi ini lumayan lebih gede nih teman-teman semuanya. Berapa persen? 59%. Berarti lebih dari separohnya. 59%. Orang kayak gini nggak ngebahayain kok. Nggak ngebahayain. Orang ini tidak akan membuat perahu kita jadi oleng, enggak. Karena dia masih duduk, gitu kan. Dan dia masih menghadap kemana arah perahu berlayar. Cuman yang ngebedain, dia nggak bawa dayung. Dia nggak bawa dayung. Dia ngabsen kok pagi ngabsen. Kalau di kita ngabsennya kayak gimana? Online ya, oke. Dia ngabsen masuk pagi jam berapa? 8 pulang jam? On time. Pokoknya ini nggak ganggu yang kayak gini. Tapi ada tapinya nih. Tapi dia nggak ganggu. Tapi lagi kerja. Orang ini tetap produktif, tapi dia tidak terkoneksi dengan perusahaannya. Dia nggak koneksi amat. Dia itu terkadang hadir di hari Senin, Selasa orangnya ada tapi ngabur ruhnya. Ruhnya yang ngabur dok. Orangnya ada duduk. Orang gak ganggu kok. Dia masih hadir. Di mejanya ada orangnya. Orang yang ada di tengah ini, teman-teman semuanya, dia kena fenomena wandering mind. Wandering mind. Apa tuh wandering mind? Pikirannya berkelana. Kalau kata Roma Irama. Healing. Makanya orangnya ada di sini, tapi pikirannya mungkin sedang di puncak, entah lagi di Cibodas, entah mungkin udah pulang kampung, entah lagi di mana. Orangnya ada kok. Halo. Mungkin bisa jadi orang-orang kayak gini adalah orang-orang, ya dia produktif, tapi dia mungkin nggak happy. Kenapa nggak happy? Loh dia nggak hadir di situ kok. Cuman fisiknya doang. Teman-teman ini bukan kata saya ya, ini kata Gallup. Kata Harry. Pertanyaannya adalah, kita ada di mana nih? Sini. Orang-orang yang ada di sini kalau dikaitkan dengan tema kita hari ini adalah orang yang kurang rasa syukurnya. Makanya wandering mind, makanya pikirannya berkelana sambil kerja, tapi pikirannya berkelana, entah apa sih yang difikirnya, pokoknya berkelana. Dia nggak fokus ada di situ, nggak mindful, nggak hadir utuh, nggak sadar penuh bahwa gue lagi kerja di PKN Solution. State saya, kalau udah masuk kantor ya gue kerja. Ini orang-orang yang kayak gini tuh orang-orang yang kalau parkir pagi-pagi, parkir di depan, orangnya masuk duduk, cuman ruhnya, spiritnya ketinggalan di mobil di sana. Penonton, woi. Ada yang ada di sini? Ini nggak usah tunjuk-tunjukkan ya. Ini kita lagi ngomongin diri kita sendiri ya. Nggak usah tunjuk-tunjukkan. Apalagi nunjuknya pakai lidah.
Itu yang paling depan, Kang Nov. Itu yang di depan, yang di belakang. Enggak, kita lagi nggak nunjuk-nunjukin. Kita lagi ngomongin diri kita sendiri. Kita lanjut. Kalau kita nggak ada di sini, atau mungkin saking tawaduknya Anda siang hari ini, biru sih, cuman nggak ngomong kan gitu ya. Atau ada di sini, tenang, ada yang ketiga. Yang ketiga, ini agak membahayakan kalau yang ketiga. Yang ketiga ini bahagia. Yang ketiga ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena menurut si Gallup, boleh dibantu Mas Ucon, ini adalah actively disengage. Oh, orang menghadapnya ke sono, yang ini ke belakang. Tapi dia masih ada di sini. Masih ada di kita. Cirinya kayak gimana nih? Cirinya absen, totally absen. Yang ingin saya garis bawahi adalah unhappy. Itu tadi, ngerasa si paling korban. Kenapa aku terus? Kenapa gue yang harus paling terakhir pulang? Tapi dia sambil menyebarkan. Bahayanya ini teman-teman semuanya. Sharing this unhappiness with others. Dia tuh cari jamaah. Seriusan. Untuk menyebarkan ketidakbahagiaan dirinya. Gue tuh udah 35 tahun nih PGN Solution, bro. 35 tahun gak mungkin ya. Dari dulu tuh kayak gini-gini terus, udahlah. Pinter bodoh, gajinya sama, udah. Ada orangnya, ada hadir. Aduh, lus-lus dada. Teman-teman, ini tuh yang suka bikin FGD, FGD. Forum gibah discussion. Itu yang diomongin kebijakan, yang diomongin pimpinan, yang diomongin temen. Dan ada grup WhatsApp di mana di situ nggak ada pimpinan di dalamnya, biar bebas ngomongnya. Biar bebas FGD-nya. Aduh. Yang ada bulannya. Coba cek yang ada bulan yang mana. Maka yang ingin saya garis bawahi itu adalah ini teman-teman, unhappy, gak bahagia. Dua inilah yang coba kita akan introspeksi diri kita. Ya ini kan capek, gak bahagia, tapi masih ada di sini ngomongin, tapi masih ada di sini. Jadi kayak ngeludah di sumur, dia minum sendiri tuh. Maka yuk mari kita istighfar bareng-bareng yuk. Astagfirullahaladzim. Ini Ramadan, mudah-mudahan kita bisa pindah klaster kita. Yang ingin digarisbawahi itu adalah unhappy teman-teman semuanya. Gak bahagia, gak tenang, gak bahagia. Maka pertanyaan selanjutnya, yang biasanya membuat kita gak tenang itu apa sih? Yang ngebuat kita nggak tenang, yang pada akhirnya kita ujung-ujungnya juga nggak happy. Orang nggak happy itu karena dia nggak tenang. Ini mah bolak-balik lah, ya nggak sih? Ini yang ngebuat kita jadi nggak tenang itu apa biasanya? Lingkungan. Oke, kenapa lingkungan? Toxic, asik. Genzi, Pak. Lingkungan, Genzi banget. Terus, yang ngebuat kita nggak tenang itu apa sebetulnya? Mari kita nanya sama diri kita ya. Ketakutan. Oke. Ketakutan. Next. Masalah. Karena punya masalah. Ada lagi? Satu lagi? Oh iya benar. Kenapa? Bukan gua banget. Apanya yang bukan gua banget? Oke. Passionnya. Lah terus kan kita udah di sini, bro.
Terus bilang, ini gue nggak passionate di sini. Jangan-jangan masuk yang merah tadi itu. Lah kan takdirnya kita udah ada di sini. Masa kita masih bilang, aduh, gue nggak passion, kepaksa karena lingkungan. Lingkungan yang memengaruhi kita atau kita yang memengaruhi lingkungan? Kita yang Kita yang memengaruhi lingkungan. tapi bahaya. Tapi bahaya. Ini lingkungan Oke, masalah. Yuk, setelah disimpulin. Ini kan hari ini kita lagi ngomongin diri kita sendiri ya. Jadi kita tidak ada lagi blaming, nyalahin siapapun di sini. Kita lagi ngomongin diri kita sendiri. Mostly biasanya nggak tenang. Sepengamatan saya, teman-teman semuanya, mudah-mudahan setuju. Yang ngebuat kita nggak tenang itu 3 hal. Berapa hal? 3 hal. Yang pertama, yang ngebuat kita nggak tenang, akhirnya nggak bahagia, hilang rasa syukur kita, karena kita terjebak pada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, ini nih, saya bilangnya terkadang bisa jadi ketenangan ini nih, passion diantaranya, takut bisa jadi mungkin bagian di dalamnya. Tenang itu tidak hadir karena beban masa lalu, kemarin, esok, lusa, kekecewaan kita terhadap apa yang kita dapetin di hari yang sudah kita lalui bersama. Kok bersama sih? Masing-masing maksudnya ya. Maka saya bilang kayak gini, ketenangan tersandra oleh peristiwa kejadian kekecewaan masa lalu. Kecewa. Pekan lalu masih ingat banget di tangga persis di tangga menuju ke lantai 2, gue tuh dimarahin sama atasan tanpa sebab yang jelas. Gue dimarahinnya kapan? 2 minggu yang lalu peristiwanya. 2 minggu yang lalu. Hari ini ngelihat wajahnya atasan masih kebayang kayak gimana ya mas? Kayak gimana ngebayanginnya? Ini tuh sering kali teman-teman semuanya, ketidaktenangan kita, ketidakbahagiaan kita itu bersebab dari apa? Dari peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu bahkan. Makanya udah lupain lah, cari lagi yang lain. Masih banyak, ya. Tapi serius loh ini teman-teman semuanya. Oke. Maka wajar kalau tadi ada yang bilang passion tadi itu seandainya gue nggak ada di sini, seandainya gue nggak nikahin lu mas, mungkin hidup gue nggak akan carut marut kayak gini. Halo? Hai. Kalimat seandainya, kalimat seumpamanya, kalimat semestinya gue tuh dapet ini, harusnya gue udah naik jabatan nih hari ini. Udah ketawanya kayaknya menjiwai gitu kan. Fair. Halo. Yang kedua teman-teman semuanya, ketidaktenangan hati kita, ketidakbahagiaan hati kita, ujung-ujungnya syukur kita kemudian juga menjadi berkurang, itu karena kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Kekhawatiran masa depan. Ini tuh sumber penyebab banget. Kalau dikaitkan dengan tema Ramadan kita di kesempatan siang hari ini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini tuh udah ngasih doa karena tahu umatnya itu pasti terjebak dalam 2 kondisi kayak gini. Kondisi masa lalu kemarin yang udah berlalu, kepahitan, kesuksesan atau apapun di belakang itu kan nggak bisa balik lagi. Udah terima itu, mari maknai kalau kata Kang Hari, kan gitu. Nggak bisa dihapus memang, kenangan itu nggak bisa dihapus. Sepahit apapun itu nggak bisa dihapus. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan pemaknaan terhadap kepahitan itu, terhadap kegagalan itu. Oke, gue pernah gagal. So, agar hari ini aku nggak gagal, apa yang penting aku lakukan? Skills apa yang penting aku tingkatin? Knowledge apa yang penting aku kuatin? Nggak bisa, apalagi diingat-ingat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tuh udah ngingetin kita teman-teman semuanya.
terutama bagi teman-teman yang hari ini muslim ya, udah ngingetin tiap pagi sore baca doa itu, karena ini menjadi sumber ketidaktenangan hati kita. Gaji udah gede, tapi itu tidak menjadi jaminan hati kita menjadi tenang. Fasilitas udah banyak didapat, tapi itu juga tidak menjadi jaminan hati menjadi tenang kalau masih tersandra pada dua kondisi. Ini nanti ada yang ketiga teman-teman semuanya. Dan Muhammad SAW udah ngingetin kita doanya nih. Ini dibaca kata Rasulullah di pagi dan di sore hari. Allahumma inni a'udzubika. Terusin. Ya, itu doa masuk kamar mandi. Minal khobusi wal khobais. Itu doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan. Itu dua itu adalah kesedihan akan masa lalu, kekecewaan yang sudah terjadi, yang sudah berlalu, atas takdir yang udah kita dapetin hari ini, dan kekhawatiran akan masa depan. Makanya kadang suka nggak ngerti deh. Di korporasi tertentu, di perusahaan tertentu, ini gajinya udah gede, tapi masih ada yang tertarik main slot, judi online. Ini aku lagi nggak ngomongin PGN Solution ya, ini tempat yang lain, nggak ngomongin PGN Solution. Ada yang masih kayak gitu. Kurang apa coba kan kalau kemudian kita mensyukuri apa yang kita dapetin? Kurang apa sih? Kurang banyak, iya, nggak bakalan selesai, ya kurang banyak. Jangan-jangan bukan karena banyak sedikitnya, tapi karena rasa syukur kita yang berkurang atau bahkan yang nggak ada rasa syukurnya teman-teman semuanya. Halo? Hai. Kekhawatiran akan masa depan. Ini udah berlalu, seburuk apapun itu udah jadi ketetapan. Terima itu. Dulu perasaan sebelum gua nikah, lu tuh rapi, sopan, elegan, anggun, ganteng, mempesona. Tapi ketika sudah nikah, satu persatu aib mulai kelihatan. Kentut mulai di mana saja. Uban sudah makin banyak. Aduh jangan gitu dong, kasihan ini Bapak operator. Iya. Halo? Ini kaitannya sama Galup apa? Ada yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah, dia tidak menikmati kondisi hari ini. Di sini nih, saya nggak tulisin. Ini yang udah berlalu, sedih, kecewa. Dan lagi-lagi, teman-teman semuanya, Muhammad SAW itu udah ngingetin, jangan pernah sampai keluar kalimat seandainya. Gak boleh. Seandainya, lanjutin masing-masing ya. Seandainya, itu tuh gak boleh. Seandainya itu berarti sebuah kalimat yang sedang merefleksikan sebuah pemaknaan bahwa aku gak terima apa yang Allah kasih sama kita. Aku gak terima apa yang Tuhan beri sama kita. Makanya seandainya, kok kita kayak yang paling tahu daripada Tuhan ya. Seandainya gue gak ada divisi ini, udah takdir ada di divisi kita saat ini. Yang lalu, depan, ini nih yang bikin tadi itu, yang unhappy itu, dia tidak menikmati peran dia saat ini. Tidak menjadi orang yang hidup di saat ini, pada waktu ini, di momentum ini, di kesinian, di kekinian. Halo? Bisa dipahami ya? Dia tidak menikmati itu. Malah, dengan segala kemudahan-kemudahan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ketika teman-teman masuk di entitas PGN Solution ini, dengan berbagai macam mungkin fasilitas atau apapun yang didapat, orang tuh pengen banget di posisi ini. Bener gak sih?
Orang tuh pengen mungkin mendambakan dan mengimpikan teman-teman semuanya. Tapi kitanya, jangan-jangan ketidaktenangan hati kita, ketidakbahagiaan diri kita, ujung-ujungnya pada akhirnya nggak produktif. Karena apa? Karena kita tidak memaknai aku hari ini, aku di sini, aku saat ini, aku kini, di momentum ini. Halo? Cocok apa cocok banget nih? Cocok banget. Ini kalau nggak dinikmatin peran kita hari ini, nggak punya pemaknaan apapun. Saya berangkat, kalau ngomongin jarak ya, saya berangkat dari Cipanas Puncak. Puncak, nggak terprediksi kan jalanannya. Kenapa saya mau untuk sekedar bicara 90 menit, hanya 90 menit? Karena saya punya pemaknaan berbeda. Profesi yang saya sedang gelutin hari ini, yang saya sedang nikmatin hari ini, yang saya coba terus passionate di sini, karena memang takdirnya di sini ya udah, gue passionate aja deh, nambah skills, nambah knowledge. Karena ini memang takdir yang sedang Tuhan berikan kepada kita, maka nggak ada lagi kita berlindung di belakang kalimat gue nggak passion di sini. Tapi pagi masih masuk ngabsen, sore masih pulang, gue nggak passion. Itu nggak menikmatin teman-teman semuanya. Mencintai orang yang kita nikahin atau menikahi orang yang kita cintai? Coba. Itu passion tuh. Menikahi orang yang kita cintai atau mencintai orang yang kita nikahi? Idealnya kan kayak gitu, kita milih. Gitu kan? Tapi kalau udah dapetnya itu dengan segala kekurangannya, udah cintai aja karena lu udah gue nikahin. Itu passion. Jadi nggak ada lagi bilang, ya udah, takdirnya hari ini aku di divisi ini, pegang ini, ya sudah, gue passionate aja di situ, passionate gue di situ, nambah pengetahuan, nambah ilmu, biar kerja gue makin produktif. Ketimbang bilang terus, gue nggak passion, aduh ini bukan sesuai dengan background pekerja. Emang ini saya kerja sehari-hari ngomong gini bu, apakah ini sesuai dengan background pendidikan saya? Enggak, saya dulu di informatika kuliahnya. Iya kan, coding segala rupa, kan udah lupa ilmu itu. Sekarang malah ngomongin kayak gini. Sampai mana tadi? Tidak menikmati hari ini. Ini adalah bisa jadi sumber dari ketidaksyukuran kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka mari kita memperindah kendali kita, kendali diri kita. Perindah itu, karena akan selalu dihadapkan pada 3 hal tadi itu. Ada kekecewaan, ada kekhawatiran, dan tidak menikmati hari ini. Mari kita percantik, berindah dok kendali diri kita. Ini kalau ngomongin ini, kayak saya pikir teman-teman udah pada paham semua konsepnya tentang konsep kendali diri ini teman-teman semua. Tapi sore hari ini mari kita ingetin, karena ini kunci juga. Karena ini bagian daripada pola konsep yang saya sendiri masih pegang sampai hari ini. Banyak hal di luar kendali kita. Setuju? Banyak hal di luar kendali kita. Maka dibilang itu adalah kendali diri eksternal, di luar, nggak bisa kita kendaliin. Sikap orang lain sama kita, bisa kita kendaliin? Nggak bisa. Omongan orang lain sama kita, bisa kita kendaliin? Enggak. Penilaian orang sama kita, bisa kita kendaliin? Enggak. Ucapan omongannya pimpinan, bisa kita kendaliin? Enggak. Begitu juga pimpinan sama. Sikap, ucapan, perilaku dari staf dari bawahannya juga nggak bisa dikendaliin. Cuaca, bisa dikendaliin? Enggak. Hanya satu orang sih, dok, yang bisa ngendaliin cuaca di Indonesia. Mbak Rara. Dia yang bisa ngendaliin. Yang lainnya nggak bisa. Banyak hal di luar kendali diri kita. Tapi hari ini kita menyandarkan ketenangan kita pada mulutnya orang lain, ucapannya orang lain, tindakannya orang lain, perilakunya orang lain. Capek hidup kayak gitu teman-teman? Capek banget. Makanya itu orang-orang yang bikin FGD itu ini nih, hadir masih ke kantor, tapi dia bikin jamaah-jamaah, majelis-majelis untuk ngomongin hal-hal yang dia tidak punya kuasa untuk merubah itu. Gak punya kuasa untuk merubah itu. Kang Nov, apakah harus pasrah? Kalau saya sih bukan pasrah ya, menikmatin.
Ketimbang memikirkan apa-apa yang ada di luar kendali diri kita, mendingan kita fokus pada apa yang ada dalam posisi itu ada dalam kendali diri kita. Sikap kita, perasaan kita, ketenangan, ini ada dalam kendali diri kita. Nah, kita yang memutuskannya. Apalagi tuh, perasaan kita, pikiran kita, tindakan kita, itu yang bisa kita kendaliin. So, mari menikmati setiap episode peran kehidupan kita yang Tuhan hadirkan saat ini, detik ini, menit ini, jam ini, hari ini. Apapun peran teman-teman hari ini, nikmatin itu. Berkarya di situ. Amanah, akhlak. Yang pertamanya, amanah. Karena Anda sudah dipilih. Sudah dipilih. Sudah tertakdir sebagaimana saya terpilih hari ini ketemu dengan teman-teman semuanya. Ngisinya cuma 90 menit, perjalanan saya saja udah berjam-jam nih teman-teman semuanya, gitu kan. Tapi saya meyakini ini takdirnya. So, mari kita maknai pertemuan kita ini ada pertemuan yang punya makna bagi kita, dan itu adanya di kendali internal diri kita, teman-teman semuanya. Orang yang punya kendali diri internal, dia akan terhindar dari blaming. Blaming, nyalahin orang lain. Orang yang punya kendali diri internal, dia lebih mengenal diri dan siap menanggung resiko, take responsibility. Dia akan memahami apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan, agar dia bisa menikmati hari itu. Dia tidak akan menyalahkan faktor eksternal ketika mengalami kegagalan, kesedihan. Dia akan senantiasa mengevaluasi diri sendiri dan menentukan solusi terbaik agar hal tersebut tidak terulang kembali. Ini orang-orang yang punya kendali diri yang internal. So, apa yang penting kita lakukan, teman-teman semuanya? Yang penting kita lakukan adalah tentu mulai ambil pemaknaan. Lagi-lagi tidak akan pernah habis dari kata pemaknaan. Memaknai terhadap apa? Terhadap segala situasi, kejadian, keadaan, baik hari ini, saat ini, ataupun yang telah berlalu. Oke. Kita itu diperbolehkan untuk mencipta, teman-teman. Tuhan mencipta makhluk. Kita, manusia, juga diberikan kebebasan untuk mencipta. Tapi bukan mencipta makhluk lagi. Walaupun kita sudah punya anak, sudah punya keturunan, tapi hakikatnya itu ciptaan Tuhan tetap ya, teman-teman semuanya. Kita dibolehkan untuk mencipta apa? Mencipta pemaknaan terhadap apapun yang kita sedang lakukan saat ini, atau bahkan kejadian-kejadian, keadaan masa lalu yang sudah kita lewati bareng-bareng. Kita diberikan kebebasan untuk memilih, untuk ngambil tanggung jawab, untuk memberikan makna, memberikan respon terhadap segala situasinya. Jadi teman-teman, kalau dihadapkan pada kondisi apapun, baik disuka atau tidak, yang pertama sadari. Sadar aku ada di momentum itu. Seperti hanya siang hari ini, sadar, tenang. Jangan dulu mikirin takjil war. Ya. Jangan dulu mikirin kolak. Anda lagi ada di sini, udah di sini aja dulu, kesinian, kedisinian. Mari maknai itu situasi. Ah, ada takjil sini? Oke, kalau begitu saya nunggu takjil kalau begitu ya. Sampai mana barusan gue jadi lupa nih, gara-gara takjil. Oh iya, situasi maknai, apapun itu maknai kita hari ini. Kalau pulang ke rumah, saya tahu permasalahan di kantor itu banyak, tapi ketika buka pintu, assalamualaikum, selamat malam, wahai anak-anakku, udah state kita udah jadi state ibu, state ayah di rumah, udah maknai. Aku lagi ngumpul sama mereka, maknai itu. Memang lagi banyak banget, tapi simpen dulu. Saya ini juga lagi mikir. Tadi pas duduk di sana, gue pulang sampai Bogor berapa jam. Tapi udah nggak usah dipikirin dulu, beresin dulu di sini. Setelah itu baru kita pikirin. Nanti pulangnya nyampe di mana, nanti bisa bukanya, kan gitu teman-teman semuanya. Situasi maknai itu, kita diberikan kebebasan untuk memaknai setiap situasi itu. Saya nggak akan ngomongin lagi gimana pemaknaan karena Kang Hari sudah selesai pemaknaan itu. Atas pemaknaan itu ada hasil. Gitu kan?
Nah, lagi-lagi teman-teman semuanya, yang seringkali menyandra ketenangan kita itu adalah ketika kita sibuk mikirin hasil. Sibuk mikirin hasil. Seolah-olah hasil atas upaya yang kita lakukan, kita wajib dan berhak mendapatkan hasil itu. Halo? Padahal enggak. Kita tidak diperintah untuk mikirin hasil. Kita cuma diperintah untuk mengoptimalkan ikhtiar, mengoptimalkan usaha, mengoptimalkan kerja. Halo? Masih hadir ya? Yang on Zoom juga masih hadir. Berapa ribu orang di Zoom? 60 orang, luar biasa. Kali 10, 600. Hasil itu di luar kendali. Jadi skemanya kelihatan ya. Situasi itu di luar kendali yang hari ini, saat ini, kemarin, lusa, itu di luar kendali kita. Kita diberikan kebebasan untuk merespon, memberi makna. Hasilnya dibalikin lagi karena itu di luar kendali kita. Ya, hari ini kita banyak kecewa karena kita ngerasa hasil itu menjadi hak kita. Kalau emang bukan jadi hak kita, ya nggak hak kita dong. Pernah nggak teman-teman ngejar sesuatu tapi nggak dapet? Pernah ngejar sesuatu tapi nggak dapet? Kita udah ngebayangin bakalan dapet ini, dapet itu, tapi nggak dapet. Pernah kan? Ya itu buktinya bahwa hasil itu bukan tujuan. Omongan cocote teman-teman kita, omongan pimpinan kita udah kerja, perasaan gue udah maksimal kerja, tapi kok omongannya kayak gini, itu bukan tujuannya. Yang penting melakukan apa yang penting dan perlu Anda lakukan. Amanah. Halo. Sip. Oke, maka teman-teman semuanya, agar kita tetap bisa terus bersyukur, tetap tenang hidup kita ini, maka terhadap yang sudah lalu ya, semua terjadi atas izin Tuhan. Nerima. Iya gak sih? Semua terjadi atas izin Tuhan. Senang, gak senang, sedih, bahagia, yang kemarin udah lewat, semua terjadi atas izin Tuhan. Semua baik dari Tuhan. Baik, semua gak ada yang buruk. Tuhan tidak akan pernah zolim. Tuhan tidak pernah mungkin mencelakakan. Makanya gak bisa kita bilang seandainya waktu itu aku, ya dilanjutin masing-masing lah ya. Semua baik dari Tuhan. Kemudian juga semua kepahitan, kalau itu pahit, tenang. Kalau kita bisa nerima, itu bisa ngapusin dosa kita teman-teman semuanya. Semua bisa menjadi pahala kalau pemaknaannya bagus. Bukan hanya tenang hati kita, kalau pemaknaannya benar, itu bisa jadi pahala bagi kita. Dan tenang, semua udah diukur. Semua sudah terukur. Semua sudah terukur dengan baik bahwa kita pasti bisa melewati hal itu. Teman-teman, kalau pas gak tenangnya datang, kalau pas galaunya hadir, mumetnya, overthinkingnya itu datang, tips saya sih sederhana. Tipsnya apa? Sederhana ya, bukan simpang raya. Apa dok barusan dok? Pagi sore. Pagi sore. Denai. Payakumbuh tuh enak tuh. Telur barendonya enak. Iya kan? Iya kan tuh ya. Ayo seriusan. Bener seriusan tuh. Sebut merek. Dokter tadi bilang apa sebelum yang barusan? Kalau kita lagi nggak tenang, lagi overthinking, tipsnya apa? Pernah tadi ngeluarin kata-kata deh. Tarik nafas. Iya benar. Sesimpel itu, tarik nafas. Kenapa tarik nafas? Ini kayak main-main ya. Tapi seringkali kita tuh nggak sadar nafas. Ya nggak sih? Kita nggak sadar nafas seringkali. Bahkan dalam ketidaktenangan kita nggak sadar nafas. Malah nafasnya jadi cepat. Padahal ini tuh jadi powerful banget kalau saya memaknainya nafas sadar, nafas syukur.
Nafas sadar, nafas syukur. Kayak gimana? Ya kayak biasa kita nafas, tapi mari kita sadari bahwa kita sedang bernafas. Tarik nafas panjang. Yuk ikutin yuk, tarik nafas panjang. Nikmatin oksigen terus keluarin pelan-pelan. Oke, lihat kiri kanan ya. Khawatir hembusannya nanti membawa aromaterapi. Begitu mau di kiri kanannya. Surgawi, kesturi dok. Kesturi. Tarik nafas. Keluarin nafas pelan. Itu tuh powerful. Sambil sadari, syukuri. Tarik nafas. Terima kasih Tuhan atas setiap kejadian yang telah Engkau hadirkan dalam kehidupanku. Keluarin sambil bilang, Alhamdulillah. Itu penerimaan. Ini seriusan teman-teman semuanya. Tarik nafas lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadirkan orang-orang terkasih, tercinta di kantorku ini. Keluarin Alhamdulillah. Itu tuh inti dari syukur kita. Halo, cuma napasnya yang benar dok. Tarik nafas itu, yang mengembang apa? Dada apa perut? Nah, itu dia. Gimana kalau hidung? Ini pakainya pakai napas perut ya, biar healingnya dapat, biar stressingnya itu bisa tensionnya bisa diturun, itu pakai napas perut. Dia tarik nafas, perutnya naik. Pas keluarin, perutnya kempis. Seriusan. Ya, tarik nafas panjang. Makanya ada tafakur di kita itu. Ya, kayak tadi teman kita tuh lagi tafakur di musola. Ya, sambil selonjoran. Gue lagi banyak kerjaan. Dia lagi tafakur, tarik nafas. Oke, ini yang pertama teman-teman semuanya. Ini adalah acceptance, penerimaan. Ya, terima ini. Terima dulu. Karena kalau belum nerima, nggak mungkin kita bisa menikmati hari ini. Kalau belum nerima. Setuju nggak sih? Terima dulu, terima apapun. Itu yang sudah menjadi bagian daripada episode kehidupan kita. Yang selanjutnya, syukurin. Mainin intonasi bisa jadi salah makna nih. Mari kita syukurin. Jadi beda. Yang kedua, yang tadi itu kan penerimaan tuh. Yang penting kita hadirkan agar tenang itu datang. Yang kedua, ini yang akan kita bahas. Ini baru opening, udah habis waktu saya ya. Ini baru opening nih Bu. Yang kedua, kelola rasa dengan banyak syukur. Agar tenang datang tuh syukur. Saya nggak akan bawain ayat ya, karena saya bukan ustadz, apalagi ustazah. Ini kata Dr. Robert Emmons dari University of California. Orang yang mengungkapkan rasa syukur teratur umumnya memiliki tingkat energi positif yang lebih tinggi, optimis, bahagia. Jadi udah kelihatan. Kalau besok Senin masuk pagi-pagi, wajahnya masih kusut, kayak kanebo kering. Berarti apa yang udah habis? THR udah habis. Syukurnya bisa jadi nggak ada tuh, karena seharusnya ini penelitian ilmiah nih teman-teman, ya nggak perlu bawain ayat. Kalau itu udah pasti, perintahnya udah jelas. Kamu bersyukur. Tadi kan Pak Heri bawa ayat itu ya pas masuk ke sini. Iya, kalau bersyukur ditambah kan gitu ya. Yang nambah itu adalah bisa jadi memang nominalnya atau bertambah rasa bahagianya. Bertambah rasa optimisnya, bertambah energi positifnya. Orang-orang yang penuh dengan kesyukuran. Penonton, jangan-jangan hari ini kalaupun kita ngerasa nggak tenang, ngerasa kurang happy, ngerasa hidup ini kok mentok kayak gini, jangan-jangan bukan karena fasilitas yang nggak Anda dapetin, tapi bisa jadi kurangnya rasa syukur kita. Karena seharusnya syukur itu bisa mengalirkan energi positif, lebih bahagia, dan juga lebih optimis. Yuk kita syukuran yuk. Yuk, kita syukuran. Berdua-berdua ya. Seriusan, teman-teman cari teman berdua-berdua. Berdua. Oke, sebelum berdua-berdua gini deh. Gini, mau ngapain? Gini. Pak Heri. Pak Heri itu langsung parkir dia. Kembali ke laptop. Ngapain?
Kata si Dr. Emmons tadi itu, gratitude journal setiap hari. Ini sebetulnya perintah agama sebetulnya. Iya gak sih? Bersyukur itu kan perintah agama. Tapi hari ini relate banget. Diteliti secara ilmu kekinian bahwa ternyata orang-orang yang rutin menulis syukurnya di hari itu, bayangin teman-teman semuanya, beda. Penerimaannya dia akan beda terhadap kehidupan episode apapun yang dia dapetin di hari itu. Dan akan mengalirkan yang lebih bahagia. Nah sekarang kita praktekin. Saya berharap aplikasinya ini nanti teman-teman semuanya, kalau bisa sebelum tidur itu baca doa. Doanya kayak gimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika. Ini dokter keren loh. Tepuk tangan dulu dong buat dokter. Lulusan pesantren kilat di Al Azhar. Iya, udah. Bawa buku itu tanda tangan kan? Iya, tanda tangan sama penceramahnya kan? Iya. Nanti di stempel. Oh, itu tugas. Sampai mana barusan? Oh iya, gratitude. Oke, kita praktekin. Oh iya, sebelum tidur tuh, aduh, sambil tarik nafas kayak tadi tuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Terserah deh, terminologi teman-teman disesuaikan dengan keyakinan masing-masing ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Hari ini dapat rezeki, hari ini dapat kesedihan. Hari ini ya Allah, tiba-tiba dimarahin, gak apa-apa, sudah takdirmu ya Allah. Hari ini tiba-tiba, aduh, disuruh mulu pada banyak orang yang lagi nganggur, kok gua mulu yang disuruh, nggak apa-apa. Amal Ramadan, saya terima itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Mas Farel. Oke, dua hal ya. Nanti kita cari pasangan berdua-berdua. Kita akan namakan gratitude journal, teman-teman semuanya. Yang dilakukan apa? Yang pertama, tolong nanti ceritakan sama teman Anda, sebutkan 3 hal, ceritain 3 hal. Yang pertama adalah apa yang Anda syukuri hari ini. Dari bangun sampai sekarang apa yang disyukurin. Nah, gini. Kalau tiba-tiba barusan saya perintahkan hal apa yang paling disyukuri, Anda langsung ting. Bisa jadi Anda adalah orang yang sering kali syukur. Tapi kalau masih mikir, aduh apa ya? Ya Allah, udah segitu banyak ya yang Tuhan kasih. Ini Tuhan udah ngasih banyak banget. Coba bayangin Anda bangun tidur, buka mata. Anda turun dari tempat tidur. Ya Allah, betapa itu nikmat banget. Anda cari saklar lampu, ketemu. Anda cari handphone. Apapun yang Anda lakukan, ada. Jadi kalau hari ini ada orang yang bilang, mari cari apa yang patut Anda syukuri hari ini. Apa dong? Kasih inspirasi apa dong? Gua apa ya? Ya Allah, mari kita latih otot kita untuk terus bersyukur. Karena itu kunci banget teman-teman semuanya. Yuk, nanti berdua-berdua, 2 hal. 1, yang paling Anda syukuri hari ini. Oke. Sesimpel hari ini bisa nafas, itu juga syukur. Tadi pagi bisa sahur, alhamdulillah. Banyak orang yang bablas nggak sahur. Alhamdulillah bisa sahur jam 9 tadi. Bakmi di bawah ya. Lupa, kalau lupa nggak apa-apa Mas Eri. Lupa nggak apa-apa. Lupa 1 mangkok. Yang kedua, tolong ceritain nanti berdua yang paling Anda syukuri menjadi keluarga besar PGN Solution itu apa? Kalau Anda masih mikir, apa ya? Jangan-jangan inilah sebab utama ketidakbahagiaan, sebab utama ketidaktenangan Anda hidup di dunia. Udah dikasih kerja bagus di PGN Solution, Anda masih bingung, apa yang gue syukurin ya? Halo? Berdua-berdua ya? Berdua-berdua yuk. Yuk cari berdua-berdua dok. Bebas. Berhadap-hadapan. Berdua-berdua. Berhadap-hadapan. Ini kayaknya kurang 1. Yuk Mas Heri pindah sini Mas Heri. Oh udah dapat. Oh iya. Kata Mas Heri sekarang Novi nggak pernah. Kalau di sini saya syukur saja. Kita bareng-bareng ya, hitungan 3 ya. Cari dulu pasangannya. Ini seriusan. Saya pengen mengukur level kesyukuran teman-teman. Yuk, tolong tentuin dulu
siapa si A dan siapa si B di antara anda berdua? Yang A dulu. A dulu mana? Oke. Berarti sisanya si B. Sekarang tugas pertama si A. Si A dulu ceritain. Yang paling disyukuri hari ini, yang paling disyukuri menjadi keluarga PGN Solution. Si B dengerin, gak boleh komen. Gak boleh bilang, cius. Gak boleh nyinyir, cuman denger doang ya. Si A dulu, B dengerin. Hitungan 3, 1, 2, go. Oh iya, yang lagi di rumah juga ngikutin ya. Tolong tulisin kalau lagi di rumah. Apa yang paling Anda syukuri hari ini, dan apa yang paling syukuri menjadi bagian daripada bagian solution. 5 detik lagi. Oke, lebih keren lagi kalau ditulisin di kolom chat, kemudian enter biar orang-orang pada baca. Iya. 5 detik lagi. Mas Heri. Udah, oke. 3, 2, 1. Halo. Oke, sekarang giliran si B. Si B sekarang giliran cerita sama si A. Nggak boleh komentar kayak Mas Heri. Nanti diskualifikasi. Netizen. Iya, mulut netizen itu pahit banget. Si B juga sama ceritain. Yang paling disyukurin hari ini, yang paling disyukurin menjadi keluarga besar PGN Solution. Tapi itu cerita biar menginspirasi, tolong kasih ekspresi dong. Ada yang bilang kayak gini, ya gue sih happy di PGN Solution. Gak ikhlas ya? Walaupun, ini kalau ada kalimat walaupun, itu membatalkan yang sebelumnya. Seriusan, itu ngebatalin yang sebelumnya. Aku so happy, walaupun, tapi itu ngebatalin yang sebelumnya. Tolong kalau lagi syukur, wajahnya kasih ekspresi, gue tuh syukur banget, alhamdulillah. Gitu dong. Kalimatnya positif. Kalimatnya positif dong, negatif. 3, 2, go. Yang di rumah, yang di Zoom, boleh tulisin di kolom chat ya. Kirimin di chat boxnya itu biar teman-teman baca. Ada nggak yang kirim? Belum ada ya? Tiga, 2, 1. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Teman-teman, ini keren sih kalau di divisi kita, di kelompok kita. Ini tiap pagi itu jurnal syukur. Teman-teman, apa yang disyukurin? Keren. Apa udah dijalanin? Hah? Di divisi. Oh, di divisi Pak Heri. Iya. Di Pak Heri ya. Aduh, ini materinya masih panjang, tapi ternyata dia ada yang membisiki, tinggal 20 menit lagi ternyata ya, nggak kerasa ya. Aduh, gimana dong? Lanjut apa gimana nih? Sesuai waktu ya. Sesuai waktu teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, boleh dibantu Mas Ucon. Oke. Kalau begitu, tidaklah kita sadari teman-teman, apa yang barusan diucapin. Kesyukuran Anda itu tuh rezeki. Ya nggak sih? Saya nggak tahu Anda tadi cerita apa, saya nggak tahu. Tapi kesyukuran Anda yang tadi, dan saya yakin masih banyak daripada itu dong. Tadi kalau dikasih waktu sampai sahur kayaknya masih kuat tuh untuk nulisin, ya nggak sih? Masih kurang ya. Itu semua adalah rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Maka bagaimana kita banyak bersyukur, di saat itulah kemudian kita banyak mengingat rezeki kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Gini, ini konsepnya terakhir ya. Teman-teman pengen cerita lebih panjang lagi karena slide-nya juga masih banyak. Tapi waktu yang membatasin kita. Tuhan menciptakan kita. Ya nggak sih? Tuhan nyiptain, kita nyiptain saya, nyiptain teman-teman, nyiptain juga orang-orang yang ada di Zoom meeting. Tugasnya apa? Perannya apa? Apakah ujuk-ujuk Tuhan tuh nyiptain si Novi ini jelek kayak gini?
Enggak. Mesti punya ada maksud, ada tujuan, ada misi yang penting untuk dituntaskan. That's why kita masih hidup sampai hari ini, karena kita masih ada misi yang belum dituntaskan. Saya meyakini itu. Dan masih ada rizki yang belum selesai Allah turunkan sama kita. Masih ada rizki. So, kalau tadi ada kekhawatiran di masa depan tentang rizki lah, tentang masa depan, tenang, selama kita masih hidup, Tuhan masih menjamin rizki kita. Tugas kita, Tuhan itu, teman-teman semuanya, kalau saya boleh simpulkan di antara banyak tugas kita, adalah to lead dan to serve. To lead itu adalah untuk memimpin. To lead, tugas kita manusia adalah untuk mengatur. To lead, tugas kita sebagai manusia adalah untuk mengelola. Bahkan kita ini manusia tercipta oleh Tuhan untuk mengelola dunia ini, teman-teman. Kalau kegedean, oke, kita turunin lagi. Kita ditugasi untuk mengelola bangsa ini. Kalau kegedean, aku kan bukan menteri, bukan presiden. Kita diberikan tugas untuk mengelola, memimpin perusahaan ini. Aku bukan direksi, Kang Nov. Kita diberikan tugas untuk memimpin divisiku. Aku ditugasi untuk memimpin timku. Aku ditugasi untuk memimpin diriku saat ini, dimanapun aku diperankan saat ini. Jadi dokter, ibu jadi kepala divisi, ya. Teman-teman juga mungkin punya perannya masing-masing. Itu untuk memimpin. To lead, melid diri kita sendiri, memimpin diri kita sendiri. Makanya tadi ada kendali diri eksternal, internal. Kita fokus di internal karena untuk memimpin diri kita sendiri. Dan yang kedua, to serve. To serve itu adalah untuk melayani. To serve itu adalah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Halo? Lah, hidup kita kan ini, mimpin, ngelola, ngasih kebaikan, kan gitu. Ini seriusan teman-teman semuanya. Misi kita itu adalah memudahkan orang. Iya kan? Memudahkan orang, membantu orang, meringankan tugas orang. Dan untuk menjalankan ini, untuk menjalankan fungsi ini, Tuhan tuh nggak ngebiarin kita begitu aja. Bu, Pak, yang sudah punya anak kita mau studi tour ke Jogja. Dia bilang, maaf Pak, aku mau ke Jogja. Ada studi tour dari sekolah 7 hari. Apa yang Anda siapkan untuk anak kita? Bekal, perlengkapannya yang kita prediksi cukup untuk dia bertahan hidup di Jogja selama 7 hari. Dia bisa makan, dia bisa jajan, dia bisa belanja. Tuhan, Allah nyuruh kita untuk mimpin orang lain, mimpin diri kita sendiri, memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Ternyata Tuhan pun nggak membiarkan kita begitu saja, maka diberikan bekal. Nih, bekal itulah yang kita maknai, kita sebut dengan rizki. Untuk apa? Untuk bisa kita saling bisa memberikan kebermanfaatan. Dan teman-teman, kalau ngomongin rizki, itu bukan tentang duit, ilmu, pengetahuan. Itu rizki. Makanya amanah, itu tuh adalah bagaimana teman-teman semuanya bisa mengoptimalkan apa yang Tuhan beri sama kita saat ini, di posisi kita saat ini. Maka optimalkan itu, karena Tuhan ngasih sama kita. Saya jadi seorang trainer karena Tuhan ngasih resourcesnya bagi saya. Halo? Jadi kalau hari ini masih masuk kerja, kayak golongan tadi ya, ingat perahu ya, yang tengah sama yang merah sebelah sana, jangan-jangan Anda sedang diberikan peran sama Tuhan, Anda sedang mengoptimalkan apa yang Tuhan beri sama kita, tapi tidak digunakan untuk melayani, memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Sehingga kerja hanya sekedar kerja, datang hanya sekedar datang, ngabsen hanya sekedar ngabsen. Yang penting kelihatan duduk di meja kerja. Makanya Hamka kan bilang, kalau kerja hanya sekedar kerja,
Monyet pun kera juga kerja. Kalau hidup sekedar hidup, kerbau di sawah juga hidup. Maka teman-teman semuanya, ngeri banget itu kalau kasih babi. Maka teman-teman semuanya, semua kebaikan, maslahat yang dinikmati seseorang, resources yang Tuhan berikan kepada kita, skills kita, kemampuan kita, knowledge kita, pengalaman kita, apapun yang Tuhan anugerahkan ke dalam diri kita semuanya, teman-teman semuanya, maka disebut sebagai rezeki, sebagai sumber daya untuk berkarya. Ini baru dari akhlak, baru ngomongin A-nya doang, amanah. Iya, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, rezeki itu semuanya, teman-teman semuanya, sadari itu, jangan wandering mind, jangan mikir yang enggak, udah nikmatin peran Anda hari ini, kesinian, kekinian, kedisinian. Susah Kang Nov, nggak ada yang mudah hidup ini. Nggak ada yang mudah hidup ini. Semua pasti ada tantangannya. Kemarin baru aja telepon teman saya. Dia kerja di salah satu perbankan nasional. Udah 20 tahunan dia kerja. Sebuah perbankan nasional, depannya B, ujungnya I. BNI, BRI, BSI. Dia telepon kayak gini, Nov, gue udah kena mental. Ya elah, sudah memvonis dirinya kena mental. Identity kalau kata Kang Hari, ya masih ingat ya identity ya. Aku udah kena mental. Kenapa? Memang tahun lalu dia tuh telepon saya pengen pindah ke kota A. Terus sekarang hari ini Tuhan ngabulin, dia pindah ke kota A, di cabang A. Tapi baru sebulan dia masuk di situ, ternyata tidak semudah yang dia pikirkan, tidak seenak yang dia bayangkan. Kalau tadi teman-teman bilang toksik di situ tuh Kang Novi. Nov, kuat. Pokoknya gue udah bingung mau ngapain lagi. Teman-teman saya bilang, hey, mulai, selesaikan apa yang kamu mulai. Nikmatin, syukurin. Toh keadaan kamu hari ini, bukankah itu yang kamu minta sama Tuhan? Masa mau dibalikin lagi sama Tuhan? Ya gak sih? Teman-teman, kondisi hari ini, itu yang teman-teman minta sama Tuhan mungkin beberapa tahun ke belakang. Itu yang Anda minta sama Tuhan beberapa tahun ke belakang. Jadi hari ini kalau kita tidak menikmatin peran kita hari ini, tidak mensyukuri apa yang Tuhan beri sama Anda hari ini, kebangetan teman-teman. Nah, kebangetan. Ya, sedih. Teman-teman, pengen cerita lebih banyak lagi Ibu. Tapi mudah-mudahan walaupun baru opening, ada hikmah yang bisa teman-teman bawa. Ya, ini mengingatkan bagi saya yang datang jauh dari puncak. Mudah-mudahan besok bisa ketemu lagi di lain kesempatan yang jauh lebih panjang lagi waktunya, gitu ya, untuk bisa kita cerita hal-hal yang jauh lebih bermanfaat bagi kita. Teman-teman, thank you banget sekali lagi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 3. Cek. Oke, baik. Mungkin sekarang dibuka sesi pertanyaan dulu ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Mas Heri boleh bertanya, ada lagi? Mas Heri dulu ya. Gak ada dia ngomongnya, gak ada bertanya. Paling nggak jas hujan lah Bu. Kemarin kan udah payung, sekarang jas hujan lah Bu. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi materinya luar biasa gitu ya, mengingatkan kita kembali terkait syukur gitu. Karena memang ini yang sering kita lupakan gitu ya, untuk selalu bersyukur. Nah, kalau di awal materi tadi berbicara terkait ketenangan adalah kunci gitu. Tadi dibuka dengan kisah Abu Bakar dengan Rasulullah gitu ya, saat mau hijrah ke Madinah, beliau bersembunyi di Gua Sur gitu ya. Nah, itu kan dan tadi juga kisah tentang Nabi Musa gitu. Nah, berbicara tentang ketenangan gitu ya, tenang atau tenang itu berbanding lurus dengan yakin gitu, dengan keyakinan gitu. Karena orang yang tenang pasti dia yakin gitu. Terkadang mungkin lisan kita bisa berbicara atau kita bisa menenangkan orang yang udah tenang aja gitu. Tapi sebenarnya dalam hati kita juga terkadang saat kita bilang tenang itu karena kita memang keyakinan kita yang kurang atau bahkan tidak yakin sama sekali,
ya itu hanya kata-kata aja, kita nggak tenang sebenarnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang harus kita lakukan agar keyakinan kita itu apabila kurang bisa menjadi lebih tinggi lagi gitu ya, dalam hal apapun gitu ya, karena berbicara terkait yakin itu tidak hanya terkait agama saja gitu ya, bahkan kayak misalkan kita menghadapi sesuatu gitu ya, kalau kita sudah tahu, sudah ada bocoran gitu bahwa hasilnya ini gitu. Nah itu kita akan tenang tuh. Tapi kalau kita nggak tahu hasilnya apa ya, ketenangan itu tergantung bagaimana keyakinan kita gitu. Nah mungkin itu pertanyaannya. Cik, oke. Wah keren banget nih pertanyaan Mas Heri. Jadi benar banget, tenang itu sama dengan yakin. Oke, itu kata kuncinya. Yakin bahwa ada yang menjamin, maka muncul ketenangan. Ini dalam konteks apapun. Kalau yakin ada yang menjamin, ada ordal, gitu kan, ada kenalan, itu tenang tuh kita. Gitu. Makanya esensinya sebetulnya hari ini saya tuh ingin ngebangun lagi kesadaran bahwa tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan ini. Gak ada yang mesti kita khawatirin. Padahal si khawatir itu tadi adalah sumber perenggut ketenangan kita. Kenapa nggak perlu kita khawatir? Karena udah ada yang ngejamin. Seriusan teman-teman, udah dijamin. Udah dijamin sejak kita dilahirkan sampai kita nanti meninggal, sudah dijamin kok. Maka lantas kalau begitu, apa yang membuat kita menjadi gelisah, menjadi tenang? Sekalipun hari ini kita menganggap dalam posisi kita sedang banyak masalah, kita yakin kok masalah itu ada yang ngasih, pasti masalah itu ada yang akan memberikan jawabannya. Bahkan kalau dibalikin lagi ke dalam terminologi Quran, satu masalah bersamanya berapa kemudahannya? Dua kemudahannya. Bersama satu kesusahan itu selalu ada dua kemudahan. Itu kalau ngomongin masalah. Ngomongin rizki, sumber daya, kan tadi saya bilang rizki itu bukan hanya duit kan, tapi sumber daya. Ya, sumber daya apapun yang Anda punya hari ini, yang bisa Anda akses untuk memberikan kebermanfaatan, itu namanya rizki. Rizki itu juga sudah dijamin final. Lantas apa yang kita khawatirkan? Kang Nov, sok-sokan ngomong kayak gitu, itu bukan kata saya. Saat bayi usia 4 bulan dalam kandungan ibunya, final dituliskan rizkinya, ajalnya, senang dan sedihnya. Udah final semuanya. Dan itu tidak akan pernah bisa diotak-atik lagi. Cuman yang jadi masalah, kita nggak pernah dapat bocoran. Ya nggak sih? Novi ini nggak dapat bocoran dari malaikat. Nov, rezeki kamu tinggal 1 miliar lagi. Kan nggak dikasih bocoran. Selama kita masih hidup, ada rezekinya. Tapi kita nggak dikasih bocoran. Berapa rezeki kita? Di mana adanya? Kita nggak dikasih bocoran. Itulah that's why kita diperintah untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang kita miliki. Agar apa? Agar rezeki yang sudah disiapkan sama Tuhan itu layak kita dapetin. Itu. Dan kalaupun enggak nih, kadang ikhtiar itu kan tidak berbanding lurus dengan hasil. Ada yang orang kerjanya cuma datang ke kantor, tanda tangan, gajinya gede. Tapi tidak sedikit saudara-saudara kita di pinggir jalan, diterik matahari, dia harus mulung apa. Capek mereka kerjanya. Hasilnya segitu-gitunya. Kan gitu teman-teman semuanya. Nah maka usaha itu, karena kita sekali lagi nggak tahu, tapi yang penting kita jaga agar tetap tenang itu, gua hidup udah dijamin sama Allah. Tapi gua nggak tahu di mana tempatnya. Itulah sebabnya saya harus amanah terhadap apa yang menjadi tugas saya hari ini. Lakukan setiap fasenya, kerjakan dengan tuntas apapun yang menjadi tugas kita. Maka mudah-mudahan itu berbanding lurus dengan kehendaknya Tuhan sama kita. Tapi kalaupun enggak, itu usahanya tidak akan menjadi sia-sia. Usahanya menjadi amalan kebaikan bagi kita.
Gitu Mas Her. Jadi agar kita bisa tetap tenang, ya kuatin keyakinan kita. Balik lagi, ini momentum Ramadan. Ya, Ramadan itu, ini kalau menjelang asar nuansa ustadznya keluar, nggak apa-apa ya. Ramadan ini adalah bulan kita mengkalibrasi diri kita. Untuk mengkalibrasi posisi kita di hadapan Tuhan. Bagi teman-teman yang sedang saum, ini mengkalibrasi posisi kita nih. Memperbaiki ruh kita. Agar kita ingat, ya Allah udah banyak banget yang Tuhan beri. Bahkan kita nggak minta pun dok, Tuhan kasih loh. Banyak hal yang nggak kita minta, Tuhan tuh kasih. Karena Tuhan akan mengabulkan apa yang kita butuhkan. Nggak diminta, kalau kita butuh dikasih. Ada yang minta nafas? Nggak pernah ada yang minta nafas. Ya Allah, jangan batasi nafas saya hari ini. Nggak ada. Tapi Allah kasih karena apa? Karena kita butuh. Nah, maka jawabannya, ini pertanyaan terakhir aja ya. Mudah-mudahan jadi nge-grab semua pertanyaan. Atau masih ada pertanyaan yang lain? Sudah ya? Ini jadi jawaban saya terakhir. Menuntaskan slide, Bang Ucan boleh ada step 1 yang saya kasih di situ. Di halaman berapa ya? Nah, tenang itu berbanding lurus dengan keyakinan utuh saat kita melakukan action. Jadi saya bilang di sini, agar ini dapat nih, action terbaik diiringi keyakinan utuh. Gini, kerja itu bukan untuk dapat gaji loh teman-teman. Maksud saya gini, rezeki kita itu bukan gaji yang kita dapetin, THR yang kita dapetin, enggak. Terlalu cemen kalau kita memandang rezeki kita itu THR, enggak, masih banyak. Anda sehat itu rezeki. Anda bisa jalan tegak itu rezeki. Anda bisa melihat dengan baik itu rezeki. Itu yang saya sebut tadi resources yang Tuhan berikan sama kita. Maka optimalkan, Anda sudah diberikan amanah di sini. Oke. Terakhir ya, nanti kepanjangan lagi ngomongnya. Boleh di next Mas Ucan. Nih, kita dibekalin hardware. Dari tadi saya ngomong yang terakhir, tapi terus aja panjang ngomongnya. Mungkin dokter lebih paham. Kita tuh dianugerahi otak, hardware, ya, yang ini membedakan kita. Walaupun hewan juga punya otak sama gitu ya, tapi kita diberikan akal dan pikiran. Ini ada namanya reptilian brain. Ya, reptilian brain. Tugasnya adalah, tahu reptil? Reptil adalah binatang yang bertelur. Melata. Iya, kayak misalkan biawak, buaya, itu adalah reptil. Reptilian brain, tugasnya itu adalah untuk survival. Makan. Ya. Mempertahankan diri. Fight. Gitu kan. Bereproduksi. Ini hasratnya ada di sini nih, teman-teman. Kita ini manusia diberikan reptilian brain, tapi kalau Anda actionnya cuman yang dipikirin adalah makan, yang dipikirinnya adalah bereproduksi, yang berpikirnya itu adalah untuk bertahan hidup, maka sejatinya kita manusia tapi beroperasi hanya sebagai seorang reptil. Oke, singkat cerita, ada lagi yang atasnya limbik. Orang bilangnya juga mammalian brain. Disinilah pusat rasa. Anda sedih, kecewa, bahagia, dihargai, adanya di sini. Kerja, kalau cuman pakai reptilian, yang dipikirinnya apa? Makan, sikut kiri, sikut kanan, yang penting gue dapat makan, gue dapat duit. Nah, kalau ada di sini yang kayak gitu, panggil reptilian brain, gitu ya. Kan itu yang dipikirin. Di sini, ini orang baperan. Sedih, ini emosi itu bukan hanya marah ya, emosi itu rasa-rasa di sini. Jadi kalau apa-apa baper, dikasih feedback sama atasan mutung, pundung, berarti kita manusia yang sedang beroperasi menjadi mamalia. Halo, Bu, nanti kalau ada yang mutung, nggak usah dimarahin, panggil aja, dasar mammalian brain. Tapi ini ada di kita. Dan kita tidak bisa memungkiri itu. Cuman ingat, yang paling gede itu adalah neokorteks. Neokorteks di sini digunakan untuk berpikir, merekreasi. Rekreasi itu bukan pergi ke puncak.
Iya, itu rekreasi. Orang Jakarta mumet. Dia ingin merekreasi, membuat kreasi baru, menciptakan yang baru, pengen bahagia, pengen healing, berangkat ke puncak. Pulang ke Jakarta, mumet lagi. Di sini, itu berpikir. Makanya tadi saya bilang, tangkap rasa itu. Gue dimarahin sama pimpinan, oke gue marah. Tapi kita ingat bukan mamalia, bukan manusia yang beroperasi hanya sekedar mamalia. Mikir, kenapa atasan marah ya? Apa yang perlu aku improve? Apa knowledge yang penting aku tingkatin? Apa skills yang penting aku perbaharui? Pakai neokorteksnya nih untuk berpikir. Action juga tadi sama. Kalau tadi ngomongin takut, masalah, lingkungan, passion, pakai neokorteksnya. Gimana caranya agar aku bisa beradaptasi di tempat kerjaku yang mana aku mengerjakan hal-hal yang sejatinya tidak aku sukain. Tapi takdirnya aku ada di sini. Pakai neokorteksnya. Jangan cuma pakai mammalian brain. Lingkungan juga sama. Gila, lingkungan di sini toksik semua. Jangan jadi ikutan baper. Tapi pakai neokorteksnya. Gue yang terpengaruhi atau gue yang akan mempengaruhi? Pakai neokorteksnya. Ini adalah bagian daripada resources yang Tuhan berikan kepada kita. Penonton, jadilah manusia yang beroperasi menjadi manusia yang seutuhnya. Anda boleh baper, terima rasa itu, baru kemudian rekreasi rasa itu. Apa penting aku marah hari ini? Apa penting aku kecewa hari ini? Apa yang penting aku lakukan agar aku bisa terus berkarya menunaikan amanahku di PGN Solution ini. Gitu ceritanya. Baik, terima kasih Kang Novi atas materi pada hari ini. Selanjutnya adalah pemberian apresiasi berupa sertifikat yang akan dilakukan oleh Ibu Nurwulan Eka Wahyuni selaku Kepala Divisi SDM. Udah sore. Terima kasih banyak. Dan buat Mas Heri, aku mau kasih kenang-kenangan ya, karena barusan bertanya. Motor. Helm? Kaos aja deh, kaos. Nah, kawan buat naik motor. Naik motor. Untuk peserta yang hadir offline mungkin yang belum absen boleh absen dulu. Ada QR code-nya. Ada. Ya, sebagai informasi, Solution Talk pada hari ini adalah yang terakhir kali diadakan secara offline ataupun hybrid. Minggu depan Solution Talk Vol 4 itu diadakan secara online dengan tema refleksi diri sebagai amunisi memperkuat jati diri. Akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 4 ya. Hari Kamis tanggal 4 April 2024. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup ya. Tadi diawali dengan pantun, diakhiri juga dengan pantun. Pergi mencukur bersama Nanang. Nikmatnya bersyukur, biar hati tenang. Sekian dari saya Farel. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم